Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Sukandar, NIM 2892150 Kali ini saya akan sharing pendapat saya tentang perpindahan ibu kota negara atau IKN. Sebelum saya menjelaskan setuju atau tidak setuju dengan pembangunan IKN, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembangunan dan apa itu pertumbuhan atau growth. Membangun atau pembangunan belum tentu membuat pertumbuhan, tapi pertumbuhan sudah pasti dengan membangun, atau salah satu faktornya dengan membangun. Membangun belum tentu memajukan ekonomi, tapi memajukan ekonomi sudah pasti salah satu faktornya dengan membangun. Sekarang kita lihat fakta dengan mundurnya SoftBank sebagai investor di IKN. SoftBank batal berinvestasi di IKN karena IKN diragukan mendapatkan critical mass-nya, yaitu menghadirkan 20 juta penduduk di tahun 2045. Di mana prediksi tahun 2045 penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 400 juta jiwa. Diharapkan 5% tinggal di IKN, dan SoftBank tidak yakin ini terjadi. Dalam 21 tahun ke depan, ke tahun 2045, artinya setiap tahun 1 juta manusia harus pindah. SoftBank tidak percaya, karena diperkirakan di tahun 2045 hanya 3, 4, atau 5 juta saja yang ada di sana. Dan itu tidak kena critical mass-nya. Teori SoftBank, jika ada 20 juta penduduk, maka akan ada sekitar 4 juta rumah tinggal di sana. Satu rumah untuk 4-5 orang. Dan SoftBank bisa menyediakan 2-5 juta rumah dengan cepat. Sehingga sewaktu penduduk pindahan membeli rumah tersebut, SoftBank menarik keuntungan dari penjualan rumah hunian. Kalau hanya 4 juta penduduk, hanya akan ada 1 juta rumah yang dibutuhkan, maka akan sulit modal balik menurut SoftBank. Kita detailkan mengenai 5 juta penduduk di tahun 2045 di IKN. Memindahkan 5 juta manusia dalam 21 tahun, artinya sehari harus pindah sekitar 625 manusia mulai saat ini. Jika pakai pesawat, maka harus ada 4 rute penerbangan pesawat rutin setiap harinya selama 21 tahun ke depan, ke tahun 2045. Dan untuk menyediakan 1 juta rumah dalam 21 tahun, setahun minimum pembangunan 50.000 unit rumah, kondominium atau juga apartemen. Perlu 10 developer besar untuk membangun 50.000 unit rumah per tahun. Atau satu developer rumah harus membangun 5.000 rumah dalam 1 tahun. Ini angka yang sangat fantastis atau angka yang sangat besar menurut saya. Artinya setiap hari satu developer harus membangun 14 rumah. Ini angka yang sangat besar jumlahnya. Setiap hari satu developer membangun 14 rumah per hari. Kalau 10 developer per hari, total 140 rumah. Dan harus gaspol selama 21 tahun ke depan. Baru dapat 1 juta rumah di tahun 2045. Perhitungan kasarnya, kalau 625 orang pindah setiap hari, maka akan menghuni 140 unit rumah dan satu rumah untuk 4-5 orang. Di Agustus tahun 2024 diperkirakan akan ada 100.000 jiwa pindah ke IKN. Sekarang kita lihat apakah bisa sampai 5 juta orang yang pindah ke IKN di tahun 2045. Apakah investor benar akan cepat membangun hunian yang ada di IKN sampai dengan tahun 2045? Dan kita tahu bahwa batu saja impor dari Sulawesi, begitupun besi dan segala macam bahan bangunan sebagian besar impor dari Pulau Jawa. Sampai saat ini tidak ada swasta yang masuk ke IKN, alias semuanya pemerintah yang membangun IKN
dari dana APBN. Kenapa swasta belum masuk atau belum membangun di IKN? Karena skema kepemilikan tanah masih belum jelas. Badan otorita IKN belum siap atas status tanah dan pembelian yang ada di IKN. Fakta data saat ini, pembangunan IKN 100% dari dana APBN. Yang menarik, proyek IKN ini yang menarget tahun 2045 akan melewati 5 kali pemilihan presiden. Bagaimana itu kira-kira ke depan? Jangan-jangan baru 1 kali pemilihan presiden, pejabatnya sudah punya ide yang lain. Yang saya anti bukan memindahkan ibu kotanya, bukan membangunnya, namun melihat bagaimana cara membangunnya dan dengan siapa membangunnya, maka dapat dipastikan secara ekonomi, makro dan mikro, pertumbuhan atau growth yang dirasakan ke masyarakat Indonesia pasti hasilnya akan sama, tidak menumbuhkan apa-apa. Pemerataan pertumbuhan tidak harus dengan pindah ibu kota. Ini justru akan menimbulkan ketimpangan baru. Pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi saja, tapi harus di banyak lokasi agar kesetaraan kesempatan itu muncul di berbagai lokasi yang ada di Indonesia. Perpindahan ibu kota itu tidak ada urgensinya. Ada hal yang lain yang lebih penting seperti banyak fasilitas sekolah yang rusak, banyak fasilitas kesehatan yang rusak. Saya rasa mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia itu lebih penting. Kesehatan yang baik dari dini atau dari kecil itu akan mencegah stunting. Bahkan kesehatan yang baik bisa menaikkan rata-rata IQ masyarakat Indonesia. Kesehatan yang baik bisa juga mempengaruhi tinggi badan rata-rata Indonesia menjadi lebih baik. Jadi kesimpulannya saya tidak setuju dengan pembangunan ibu kota IKN yang baru. Sekian asumsi dari saya tentang ibu kota baru IKN. Mohon maaf apabila ada perbedaan pendapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.